Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat semua, sahabat Halim sekalian, masih bersama Riki Suwardi di sini dan juga kita ketemu lagi di program kesayangan kita, obrolan yang ringan dan penuh hikmah, di mana lagi kalau bukan di Diari Halim. Dan alhamdulillah kali ini masih bersama guru kita Ustaz Chandra Aditya Hafizahullah Taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selalu sehat dan Alhamdulillah. selalu dirahmati Allah Sama-sama. Subhanahu wa taala. Dan episode kali ini kita akan membahas salah satu kunci surga, Ustaz, yaitu birrul walidain, Ustaz. Orang tuaku kunci surgaku. Betul. Dan orang tua ini bisa dibilang kunci surga yang paling dekat barangkali, Ustaz, ya, di keluarga gitu ya. Dan tapi seringnya Masya Allah gitu ya, ya subhanallah di zaman sekarang ini seringkali terabaikan. Betul. Apalagi kalau misalnya kita lihat informasi, karena kan sekarang memang zamannya media sosial saja, bukan hanya orang-orang yang menampakkan kebaikan, Betul. menampakkan keburukan sekalipun bisa kita lihat secara terang-terangan, termasuk juga dalam perlakuan mereka kepada orang tua, Ustaz. Maksudnya kemarin-kemarin bahkan sempat viral, ada yang ya subhanallah, ada yang membanting orang tuanya. Betul. Ustaz. Bahkan memperkosa orang betul, tua sendiri. Ustaz. Ada yang sampai ya kita entahlah ya pembunuhan segala macam itu bahkan udah sampai segitunya, Ustaz. Padahal tadi orang tua itu adalah surga yang rasa-rasanya paling dekat untuk kita gapai sebetulnya. Betul. Ustaz. Nah, Ustadz, untuk kemudian memberikan semangat lagi barangkali bagi kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua, Ustadz, kita pengen tahu, Ustadz, lebih jauh nih. Sebetulnya seperti apa, Ustadz, pahala, keistimewaan, ataupun apa yang akan didapat ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Memang Kang, ini menjadi permasalahan yang sebetulnya bukan terjadi di abad sekarang saja ya. Tetapi ini permasalahan sudah ada sejak dulu. Fenomena anak-anak durhaka itu. Makanya kenapa di dalam Quran, di dalam hadis kita menemukan perintah-perintah Allah dan Rasulnya supaya kita berbakti kepada orang tua dan tidak durhaka kepada mereka. Karena bagaimanapun mereka kan sebab adanya kita. Tanpa mereka kita nggak akan ada. Borjol ti mana cek orang Sunda makan gitu. Manya tina batu mah gitu kan, nggak mungkin kita keluar dari batu. Kayak cuma keras sakti kayaknya. Iya, yang keras sakti dari batu. Sok nonton keras sakti sih kan aja. Gitu. Mereka itu jasanya besar. Karena mereka dengan izin Allah kita ada. Kita bisa menikmati kehidupan. Saya pernah suatu hari sedang jalan di Jakarta itu. Ada dua anak muda. Dulu saya waktu kuliah masih muda juga sama gitu. Tapi dua orang ini lebih muda dari saya jalan. Lagi ngomongin ibunya. Mencak-mencak ibunya sendiri. Dia bilang, tugas dia kan paling cuma ngebrojolin doang selesai. Masya Allah, saya bilang cuma ngebrojolin doang. Emang ngebrojolin itu kayak gimana? Coba kalau dia ngebrojolin anak gitu kan. Saya melihat bagaimana anak saya dilahirkan dari perut istri saya. Wah, saya terbayang ibu sepertinya dulu ibu saya pun seperti ini. Antara hidup dan mati, gak mudah mengeluarkan anak. Sok Akang coba. Mengandung 9 bulan. Berapa kilo anak di dalam perut? Akan kesana kemari bawa batu aja 3 kilo diikat di perut gitu ke masjid gitu, nggak akan kuat kita. Betul. Makanya di dalam Al-Quran surat Luqman itu kan, wa wasainal insana biwalidayhi, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ibunya mengandung dia dalam kondisi letih yang bertambah-tambah, kemudian menyusui selama 2 tahun. Betapa besar jasa orang tua kita kepada kita.
ibu yang melahirkan, mengurus, ayah yang mencari nafkah. Kita tidak pernah tahu dulu resiko apa saja yang ayah kita hadapi di luar sana kan untuk mencari nafkah buat kita supaya kita bisa makan, bisa sekolah. Maka sungguh kurang ajar kalau ada seorang anak yang kemudian melupakan jasa-jasa orang tuanya itu. Oleh sebab itu dalam Quran, Kang, Allah menempatkan bakti kepada orang tua itu setelah perintah bertauhid kepadanya. Kewajiban terbesar kita dalam hidup apa? Bertauhid. Betul. Betul tidak? Mengesahkan Mengesahkan Allah. Itu kunci dalam hidup itu, mengesahkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Yang dimaksud beribadah kepadaku itu mentauhidkan aku. Gitu. Jadi tujuan penciptaan kita itu. Tapi kemudian setelah Allah menyuruh kita untuk bertauhid, Allah memerintah kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Gitu ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar kamu tidak menyembah kecuali hanya kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti begitu besar hak mereka terhadap anaknya setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap enteng orang tua itu. Ketika kita berjumpa dengan orang tua kemudian berbicara, wajah kita itu harus seperti apa, itu diatur dalam Islam itu. Masya Allah. Hatta mimik wajah kita itu harus seperti apa. Kemudian intonasi suara kita ketika berbicara, gitu kan. Kemudian bagaimana kita izin masuk ke rumah mereka. Ketika kita mau keluar bagaimana kita harus izin, perintah. Kemudian untuk betul-betul menundukkan merendahkan suara gitu kan. Ini sangat diatur sampai sedetil itu oleh Islam itu. Jadi ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap bakti kepada kedua orang tua gitu. Ini yang harus kita sampaikan nih kepada anak-anak kita, terutama kita karena kita pun anak beranak kan kita ini. Betul. Gitu, walaupun kita sudah punya anak, seringkali kita nuntut anak kita berbakti kepada kita, tapi kita lupa untuk berbakti kepada orang tua, gitu kan ya. Bahkan jangankan ketika kita dalam pemeliharaan mereka ya, masih kecil, kemudian kita dipelihara, semua kebutuhan kita dipenuhi. Kita tidak boleh durhaka. Hatta ketika mereka berada dalam pemeliharaan kita. Terbalik. Kita memenuhi kebutuhan mereka sebagai kewajiban anak. Kita nggak boleh juga durhaka. Mentang-mentang sekarang diurus oleh kita, kemudian kita sewenang-wenang, nggak boleh. Makanya Allah berfirman apa? Imma yablughanna. Itu kan ya. Al-kibar. Imma yablughanna indakal kibar. Kalau ahaduhuma au kilahuma. Ketika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sudah berusia lanjut di dalam pemeliharaanmu, kata Allah. Fala taqul lahuma uffin. Jangan engkau katakan kepada keduanya uff. Uff itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita gitu. Pangmelikan tarasi jang si mak mah. Nah, itu dosa. Disuruh beli terasi suka nggak mau. Malu sama tetangga. Gitu kan. Mak, itu. Kalau orang Arab itu biasanya bilangnya uff gitu. Tradisinya. Kalau kita kalau saja haram, apalagi memukul. Betul. Ya. Kemarin saya lihat itu seorang anak memperkosa ibu dan adik kandungnya sendiri. Coba bayangkan. Bahkan ada yang sampai tadi membunuh. Tapi memang Nabi pernah mengatakan bahwa kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Seperti sendal dengan sendal. Hatta apabila di antara mereka ada yang memperkosa ibunya sendiri, lafa'altum, kalian akan melakukannya. Dan nubuah Nabi itu terbukti zaman sekarang. Gitu. Nah, ini ikhwan ya, yang harus kita sadari semua betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua gitu ya. Insya Allah. Jadi sahabat semua memang
menarik. Bahkan tadi Ustadz mengatakan dari salah satu keterangan tadi, Masya Allah, kedudukan birrul walidain ini bahkan Allah tempatkan dalam keterangan tadi setelah mengesahkan dalam Allah surat SWT, Al-Isra itu kalau dalam tidak surat salah. Al-Isra, Masya Allah. Dan jadi sangat menarik teman-teman pembahasan kita pada episode kali ini. Dan Ustadz, tadi sebetulnya mungkin beberapa hal sudah Ustadz sampaikan mengenai bagaimana Islam mengatur kita, cara kita Ustadz, untuk memuliakan orang tua. Dan barangkali Ustadz ada hal-hal lain yang mau ditambahkan terkait poin-poin seperti apa sih sebetulnya seharusnya kita sebagai seorang muslim diajarkan untuk memuliakan orang tua, seperti apa caranya. Dan juga barangkali Ustadz ada kasus yang lain begini Ustadz, ketika mendapati, kalau zaman sekarang biasanya orang-orang milenial atau generasi Z bilangnya ada orang tua yang toksik Ustadz. Orang tua yang barangkali perintahnya atau mungkin ajarannya itu justru ajaran-ajaran yang kurang baik Ustadz. Entah itu ketika tidak orang tua yang tidak mengapresiasi anak dalam kebaikan gitu dan lain sebagainya. Nah, ini seperti apa kita harus menanggapinya Ustaz? Jadi tadi seperti apa Islam mengajarkan kita cara kita memuliakan orang tua, dan bagaimana Ustaz sikap kita dalam menghadapi barangkali ada orang tua yang seperti tadi Ustaz. Silakan. Itu kan dalam surat Luqman itu, setelah itu kan Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu itu memaksamu, kata Allah, untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang lain yang tidak ada ilmunya pada dirimu, maka janganlah engkau mengikutinya, mentaatinya. Tapi kemudian Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap berbuat baiklah kepada keduanya di dalam kehidupan dunia ini. Dalam masalah kekufuran, orang tua kafir misalnya, orang tua musyrik, kita nggak boleh mengikuti kekufuran dan kemusyrikannya. Tapi bukan berarti kemudian kita boleh durhaka dan istilah orang Sunda ngalunjak gitu kepada orang tua, nggak boleh. Tetap harus berbuat baik kepada mereka dalam urusan-urusan dunia, muamalah gitu ya. Urusan agamanya yang berbeda, lakum dinukum waliyadin. Lalu bagaimana dengan orang tua yang masih muslim? Kadang-kadang mungkin orang tua kita kurang pendidikan ya, atau mereka mendapatkan pendidikan yang keliru dari orang tuanya dulu, dari kakek nenek kita, sehingga kemudian berpengaruh dalam pendidikan mereka terhadap kita gitu. Ya maka jangan diikuti hal-hal yang negatifnya, ikuti yang positifnya, tapi terus kemudian berbakti kepada mereka. Dan yang paling utama bakti seorang anak itu apa? Doakan. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, kan gitu. Dan tunduklah di hadapan keduanya disebabkan rahmat dan kasih sayang. Gitu. Waqul, dan katakan apa? Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana mereka mendidik aku ketika aku masih kecil. Jadi jangan lupa terus mendoakan orang tua. Kecuali orang tua yang non muslim boleh kita doakan, tapi doanya doa hidayah. Bukan doa ampunan, karena yang non muslim tidak akan diampuni oleh Allah. Doakan agar mereka terus mendapatkan hidayah dari Allah supaya memeluk Islam. Yang sudah muslim, kurang baik akhlaknya, doakan supaya Allah mengampuni dosa-dosanya, menyayanginya, terutama ketika usianya sudah tua gitu, sebagaimana mereka dulu mendidik kita dan menyayangi kita ketika kita masih kecil. Jadi itu yang paling utama. Nah, doa inilah yang akan terus mengalir walaupun mereka nanti sudah meninggal dunia itu ya. Waladun solihun yad'ulahu gitu. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan untuk orang tua? Banyak. Sebetulnya kalimat birrul walidain itu dalam syariat tidak ada definisi spesifiknya. Dari sisi bahasa, apa sih definisinya? Dari sisi syariat, apa definisinya? Tidak ada. Yang dimaksud dengan birrul. Maka dalam kondisi seperti ini dikembalikan kepada urf, tradisi
masing-masing tempat itu pasti berbeda. Cara berbakti kepada orang tua itu, gitu ya. Bisa kita kemudian kalau keduanya tidak punya harta misalnya kan, kita nafkahi. Ketika sakit, kita bawa ke dokter. Ketika kesepian, kita temani. Harus ada waktu berkunjung sama orang tua itu. Jangan hanya setahun sekali. Saya alhamdulillah sejak dulu berkunjung setelah saya pulang ke Bandung tentu ya. Dulu kan di Jakarta, kemudian di Tasik. 2011 di Bandung itu hampir tiap hari kita berjumpa dengan orang tua itu. Apalagi sekarang ibu sendiri kan, ayah sudah meninggal. Tentu kan merasa kesepian. Itu harus sangat intens. Ada anak-anak yang kadang-kadang 1 tahun sekali saja gak ada waktu gitu untuk menjenguk orang tuanya dengan alasan sibuk lah, dengan alasan tidak ada ongkos lah. Orang tua itu keberkahan buat kita. Nabi pernah mengatakan al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga terbaik, kata Nabi. Kemudian Nabi melanjutkan fa in syi'ta fa'di dzalika albab awihfadhu. Kalau engkau mau silahkan sia-siakan pintu itu, tapi kalau engkau mau silahkan jaga pintu itu, terserah kamu. Gitu. Ketika orang tua meninggal, satu misalnya ayah, maka tertutuplah satu pintu surga dari kita. Tinggal satu lagi ibu, jangan disia-siakan. Apalagi yang masih ada dua-duanya, gitu ya. Jangan menyia-nyiakan kedua orang tua, gitu. Dan kata Nabi, semua dosa itu hukumannya ditunda sampai hari kiamat, kecuali 3. Yang pertama zina, yang kedua memutus silaturahmi, yang ketiga durhaka kepada orang tua. Maka hukumannya akan disegerakan bagi para pelakunya, kata Nabi, sebelum dia meninggal dunia. Gitu ya. Jadi kalau kita selalu merasa sulit hidup, rodat wae hirup teh gitu, temui orang tua, minta maaf dan berbakti kepada orang tua. Gitu. Masya Allah. Jadi lagi-lagi sahabat kita tersadarkan nih, Masya Allah, betapa berbuat baik kepada orang tua ini bahkan gak hanya bisa kita rasakan di akhirat saja, justru bahkan di dunia sekalipun menjadi kemudahan barangkali gitu ya, ketika kita berbuat baik kepada orang tua. Terakhir Ustaz, saya mau bertanya Ustaz mengenai masih tentang berbakti kepada orang tua, dan barangkali untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang qadarullah orang tuanya sudah tidak ada, selain tadi mendoakan, ada nggak hal lain cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah tidak ada? Ada. Pertama, kalau orang tua kita punya saudara, terus sambung silaturahim kita dengan saudara orang tua. Kalau punya teman baik, kita ziarahi teman baiknya. Kemudian kita boleh bersedekah, infak gitu kan. Kemudian wakaf atas nama orang tua kita. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ibuku orang yang paling sangat senang bersedekah. Tapi kemudian beliau wafat. Bolehkah aku bersedekah untuknya? Hal atas sodaku anha. Kata Nabi, tasodakan. Bersedekahlah atas namanya. Kemudian Nabi mengatakan, dan sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah air, kata Nabi. Gitu. Kita bikin sumurnya kita wakafkan untuk banyak orang atas nama orang tua kita. Ada pesantren misalnya butuh tanah, beli tanah, wakafkan atas nama orang tua kita. Itu pahalanya sampai. Kalau punya hutang, walaupun anak tidak ada kewajiban membayarkan hutang orang tuanya, gitu kan? Tapi ketika orang tuanya meninggal dan masih meninggalkan hutang, sangat dianjurkan anak-anaknya untuk melunasi hutang itu. Sehingga orang tua kita tidak tertahan dari pintu surga kan? Nah, kemudian apalagi? Badal umroh, badal haji, gitu kan? Dulu orang tua misalnya sudah ada kemampuan nih untuk umroh, ada hartanya, tapi sakit misalnya, sakit-sakitan, nggak sanggup berangkat. Kemudian wafat, anaknya boleh membadalkan. Dengan syarat anaknya sudah haji dulu atau umroh dulu gitu. Nah itu pahala hajinya, pahala umrohnya, itu sampai kepada orang tua. Gitu ya. Jadi banyaklah hal-hal yang bisa kita lakukan
untuk orang tua kita selama mereka masih hidup atau mereka sudah meninggal dunia. Gitu. Masya Allah. Jadi memang sahabat semua tidak ada alasan untuk kita tidak berbakti sampai Betul. bahkan sampai ketika orang tua sudah meninggal. Ustaz. Betul. Baik, sahabat semua, itu tadi perbincangan kita mengenai episode kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barangkali teman-teman semua, sahabat semua punya pertanyaan ya, ataupun punya usulan topik apa yang akan kita bahas, silahkan komentar aja di kolom komentar, dan juga jangan lupa subscribe, like juga YouTube Halim Quran, dan follow Instagram @halimquran. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran.